Kopi memang bukanlah komoditas asli Indonesia. Namun budaya ngopi sudah berkembang sejak lama. Ngomong-ngomong ini lagi bikin V60 tapi kayaknya ada yang beda nih caranya. Apa ini kok? Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, kopi kini menjadi primadona. Kalau masyarakat pasti akan mencari apa yang mereka inginkan. Balik lagi preference masing-masing. Rosmernya kita bakar dari atas. Wow. Dan memang rasanya tuh lebih lebih fresh. Kayak kita tuh minumnya ada di alam gitu. Lantas seperti apa ya kultur kopi masyarakatnya? Di Indonesia ada beberapa daerah penghasil kopi yang legendaris dan sudah dikenal seantero bumi. Satu di antaranya berasal dari dataran tinggi Gayo. Saya beruntung bisa berkunjung ke daerah penghasil kopi terbaik di dunia ini. Di sini, kopi dan kehidupan masyarakat menjadi sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Lebih dari sekedar penggerak roda ekonomi, kopi punya kedudukan yang sangat spesial bagi masyarakat Gayo. Dianggap seperti anak kandung sendiri. Dirawat dan dibesarkan dengan sepenuh hati. Boleh dikatakan, Gayo menjadi sumber inspirasi hulunya kopi. Dari sinilah lahir aroma dan cita rasa biji kopi terbaik yang mampu memikat para penikmat kopi dunia. Sebagai negara penghasil kopi terbaik dunia, Indonesia juga memiliki para penikmat kopi ulung. Budaya minum kopi sudah ada sejak awal tumbuh dan berkembangnya komoditi kopi di bumi Indonesia. Bahkan, kopi hari ini menjelma menjadi sebuah industri yang paling menjanjikan. Untuk itu, saya akan mengajak Anda menjelajah rasa dan selera dari para penikmat kopi Indonesia yang ada di Medan. Saya mendatangi salah satu coffee shop yang belakangan sedang ramai dikunjungi oleh para penikmat kopi di Medan. Saya penasaran, apa sih hal yang membuat coffee shop ini selalu ramai? Hai, Ko Fred. Halo Nanda. Gimana kabarnya? Sehat? Baik. Saya sehat juga. Ko, makasih nih hari ini udah diajakin untuk datang ke coffee shopnya. Tapi ini nuansanya luar biasa beda ya. Ya. Ini kayak ngopi, tapi kayak ngopinya lagi di halaman rumah gitu ya. Baru masuk saja, mata saya sudah dimanjakan dengan desain interior yang menarik, mewah, dan modern. Di sini, saya bertemu langsung dengan Frederick, sang pemilik. Namun, sepertinya tidak hanya tempatnya saja yang estetik, Fred juga benar-benar memikirkan kualitas kopi yang ia sajikan. Nah, ngomong-ngomong ini lagi bikin V60 tapi kayaknya ada yang beda nih caranya. Apa ini kok? Ya, ini kita pakai Paragon. Ini kita nampak di sini ada bola emas. Oke. Ini buatan bahannya titanium. Titanium. Nah, jadi yang menciptakan ini orang Australia. Oke. Jadi katanya bola titanium ini bisa menyerap aroma flavor sampai ke server. Jadi otomatis aroma cita rasa kopinya lebih terang, lebih terasa. Wow. Ya. Ini baru banget nih kalau saya taunya nih. Oke. Ini suhu. Ini termometer suhu. Jadi kita bisa tahu ya. Karena biasanya kalau manual itu dari dingin
dari panas ke dingin, itu aromanya berbeda-beda. Menurut Racking Tris Rodgeb, dalam artikelnya yang berjudul Coffee Roasters, saat ini kita sudah memasuki gelombang kopi ketiga, di mana pada era ini masyarakat sudah menyadari bahwa ada perjalanan panjang dari sajian secangkir kopi, mulai dari proses tanam, pengolahan biji, hingga penyajian. Lebih terasa ya, terasa sekali. Apa karena ada titanium ini juga? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Selain menghadirkan kopi specialty, Fred juga benar-benar mempertimbangkan dengan matang cara penyajian kopinya. Nah kok, jadi saya datang kali ini tuh pengen tahu tentang budaya ngopi di Medan juga menurut perspektifnya Ko Fred nih. Karena Ko Fred kan juga sebenarnya cukup punya banyak informasi ya tentang bisnis kopi dan salah satu pemilik bisnis coffee shop yang cukup baru tapi lumayan melejit begitu. Terima Karena kasih. memang ada banyak inovasi, salah satunya ini nih. Nah, saya pengen ngobrol-ngobrol mungkin lebih jauh bareng sama Ko Fred kalau lagi nggak sibuk, boleh kok? Boleh. Kita enaknya kemana? Kita boleh ngobrol di pas sana, kebetulan lagi kosong. Oh iya, oke kalau gitu. Di sini, Anda dapat menikmati kopi berkualitas dengan cara yang berbeda. Kalau masyarakat pasti akan mencari apa yang mereka inginkan. Balik lagi preference masing-masing. Masing-masing. Cuman untuk masa sekarang, masyarakat sudah mulai pelan-pelan mengetahui kopi yang enak itu bagaimana. Kalau khususnya untuk Fred Brew, kita bicara bukan soal frappuccino yang campur karamel hazelnut. Bukan gitu ya? Bukan. Oke. Kita lebih ke specialty coffee, origin coffee, roastery coffee, dan cita rasa apa dari kopi itu yang bisa keluar. Oke. Tapi kalau di Fred Brew sendiri, itu yang coba ditawarin? Ya. Ya, gue ya? Ya, customer pasti tahu, customer pasti mencari apa cita rasa apa kopi yang mereka inginkan, gitu. Karena dari Fred Brew sendiri juga selalu ada seasonal bean. Nah, untuk kebetulan di sekarang ini ada dari China, ada dari Uganda, ya, bermacam-macam. Wow, dari berbagai negara yang juga sudah punya komoditi kopi pastinya. Ya, setiap kali selalu berubah. Jadi supaya customer tidak bosan. Jadi nggak dipungkiri ya, kalau coffee shop ini memang layak jadi pilihan. Memadukan kopi kelas wahid dengan tempat yang instagramable seperti ini. Kombinasi warna yang serba putih, desainnya yang minimalis, serta tanaman hijau yang eksotis, ini benar-benar satu perpaduan yang epik dan sempurna. Tapi seperti apa ya habitnya para pengunjung kalau datang ke sini? Apakah mereka lebih mentingin kopi apa yang mereka minum? Atau dengan siapa mereka minum kopi? Atau mungkin lebih karena tempatnya yang nyaman? Tapi apapun itu, tempat ini sudah memberikan dan menawarkan semua yang dibutuhkan. Sebetulnya dari brand Fred Brew Coffee House, customer sudah mengerti kalau Fred Brew Coffee House ini menghidangkan kopi yang specialty coffee. Kok kalau kita ngobrol tentang kopinya sendiri gitu ya, ada banyak warung kopi di Medan dan juga kalau kita ngelihatnya memang berlomba-lomba juga nih untuk punya peralatan yang modern, peralatan yang mungkin dalam tanda kutip pricey atau mahal gitu. Apakah memang peralatan yang mahal itu juga berbanding lurus dengan kualitas kopi yang dihadirkan atau memang hanya mengejar gengsi saja nih, Go? Betul. Gimana sebenarnya, Go? Biji kopi yang baik itu memerlukan mesin yang bagus untuk mengekstraksi kopinya. Karena dari mesin kopi kita bisa lihat dari harga yang jutaan, ratusan juta, 100, 200 juta sampai 300, 400 juga ada. Waduh. Karena di Fred Brew sendiri kita
sampai memiliki 5 saringan untuk air. Untuk air. Karena 90% itu kita jual beverage itu air. Jadi air itu harus dijaga dari pH-nya, TDS-nya. Oke. Karena dari kopi memang membutuhkan salah satu mineralnya itu magnesium. Jadi mineral-mineral yang lain itu sebetulnya tidak dibutuhkan untuk mengekstraksi kopi. Oke. Ya semakin tinggi magnesium ya semakin flavornya semakin keluar. Nah, apa yang mungkin jadi signature dari Fred Brew sendiri kok? Oke. Signature kita yang Teddy Papi Rose. Oke. Itu sebetulnya bukan hanya untuk karakter, tapi itu dipikirkan dengan sedemikian rupa. Biasanya kita minum es latte. Biasanya kan kita minum es latte, minum udah sampai habis kan itu esnya meleleh tuh. Otomatis rasa kopinya kan kurang. Berkurang. Betul kan? Ya. Jadi Teddy Papi itu extra flavor untuk es krim, es batu itu meleleh. Es batu yang flavor itu juga sambil meleleh. Jadi tidak menurunkan. Nah, betul. Jadi pas kita minum sampai akhir, juga rasa kopinya tetap ada. Sama. Dibantu oleh extra flavor itu. Seperti kopi yang saya minum ini pemirsa. Saya rasa inovasi penyajian kopi disinilah yang menjadi daya tariknya. Jadi, untuk menghasilkan secangkir kopi berkualitas, Fred sama sekali nggak main-main. Dan hasilnya lihat saja, setiap hari coffee shop Fred selalu ramai dikunjungi oleh para penikmat kopi. Saya sendiri adalah seorang penggemar kopi yang dibesarkan dari budaya minum kopi yang terus berkembang di kota Medan. Sebagai penikmat, belakangan saya sangat senang menikmati kopi yang diseduh dengan air dingin alias cold brew. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda menikmati cold brew dari The Brewing Space. Selain kopinya yang enak, coffee shop ini juga menawarkan tempat ngopi yang nyaman dengan konsep rustic. Dan kalau udah kesini, saya wajib mesen cold brew. Disajikan dengan rosemary yang dibakar. Wah, penasaran kan dengan rasanya? Nah, kita coba duduk di atas ya. Nah, ini adalah salah satu coffee shop yang ada di Medan. Dan Brewing Space ini juga jadi salah satu coffee shop yang aku pribadi sebenarnya sering datang ke sini karena signature kopinya yang namanya cold brew yang sebentar lagi akan datang. Jadi di cold brew-nya ini adalah minuman kopi yang memang harus selalu disajikan dingin dan rasanya ini benar-benar pure murni dari kopi yang diproses secara khusus. Nah, kira-kira seperti apa ya rasanya? Kita akan lihat nih. Wah, ini udah datang ternyata. Ini dia. Sorry. Oke. Wah, ini ada rosemary-nya, tapi tadi juga Slice lemon. Slice lemon ya, Bro? Ya. Baik. Kulit lemon. Makin penasaran nih, kira-kira ini Makin akan di-serve penasaran. kayak apa? Ini pertama kita ambil kulit lemonnya. Oke. Ini supaya ada hint-hint lemonnya. Di pinggir-pinggir Di gelas pinggir yang kita gelas. minum ya? Iya. Hmm. Baru ininya alat bakar rosemary-nya. Aha. Rosemary-nya. Ini alat bakar rosemary-nya ya? Iya, biar asapnya dia jatuhnya ke bawah. Baik, jadi kalau boleh tahu ini materialnya apa nih? Ini besi gitu ya, Bu? Iya, kalau sampingnya kayu. Kayu. Oke, ini jadi untuk ditaruh di sini dan Iya. di atasnya ditaruh rosemary. Di atasnya kita taruh rosemary. Oke. Cukup. Nah, kemudian rosemary-nya ini Rosemary-nya kita bakar dari atas. boleh. Gimana? Nah, Oh.
Kita bakarnya agak lama supaya dapat aroma gosong-gosongnya dikit. Wow. Oke, sorry. Ya. Kita tutup. Lalu ditutup. Kita diamkan sebentar. Nice. Wah. Ini cara nikmatin kopi yang another level kayaknya nih. Another level. Jadi pemirsa mungkin juga boleh sambil lihat nih nanti ya. Ya. Ini cold brew yang dibakar dengan rosemary. Ya. Tapi juga di pinggiran gelasnya itu sudah ada hint lemonnya ya. Iya, benar. Jadi kalau hint lemonnya sendiri ini gunanya untuk apa? Untuk dapat aroma lemonnya yang tipis-tipis aja sih. Oke. Nah, kemudian rosemary-nya tuh bakar. Cuma kita ambil ada gosongnya dikit. Jadi akan ada rasa yang berbeda ketimbang kita minum cold brew-nya langsung ya, Bro? Ada bedanya. Oke, kalau gitu saya langsung boleh coba ya? Akan coba. Saya tinggal dulu ya. Oke. Terima kasih, Go. Nah, jadi ini dia pemirsa ya. Kalau tadi Koyono bilang, cara nikmatin kopi cold brew yang berbeda dari yang lain. Kalau biasanya kan kita minum cold brew itu ya memang disajin dingin, ya kan? Tapi ini tadi pakai ada hint lemonnya yang udah yang udah ditebar di pinggir gelas. Kemudian tadi ada rosemary yang di smoke, yang dibakar. Dan memang rasanya tuh lebih lebih fresh. Kayak kita tuh minumnya abis itu ada di alam gitu. Luar biasa emang. Kalau kita bicara cold brew di brewing space sendiri, ini kayaknya nggak selalu ada ya, karena saya pernah datang beberapa kali justru nggak ada, tapi hari ini ada. Iya, karena kalau cold brew kita ini memang spesial. Dari pertama kita buka ini memang best seller kita. Wah. Untuk prosesnya juga kita biasa sih pakai beans yang pilihan sih. Jadi kadang mau ngejar roastingnya pun roasting sendiri, kadang nggak kekejar, jadi terpaksa nunggu ya, harus nunggu ya. Jadi itu dia pemirsa. Dari ngopi aja kita bisa dapetin pengalaman yang cukup menarik di Medan. Gak ketinggalan, saya juga ingin mendengar seperti apa kultur kopi di Medan menurut versinya Yono. Budaya ngopi Medan, sebenarnya untuk budaya customer Medan ya, mereka udah mulai terima di edukasi dari minumnya kopi susu kekinian, kopi susu kekinian. Bisa kita pelan-pelan tanpa gula, terakhir dari filter ya. Ada sensasi perubahan minumnya, kepuasan kita sendiri juga. Oke. Jadi memang kalau bicara customer anak-anak Medan yang ngopi, sekarang juga bukan hanya sekedar sebatas untuk social, tapi memang mereka udah mulai paham tentang kopi. Iya, mulai mencoba merasai kopi, bedanya ini coffee shop yang satu dengan yang satu, apa bedanya. Kadang ya dari situ mereka tahu mana yang cocok. Jadi yang saya temuin tuh ada coffee shopnya kopinya enak, tapi misalnya makanannya kurang enak, gitu ya. Ada yang kopinya nggak enak, tapi makanannya enak. Kita pengen customer itu jadi one stop untuk makan atau minum semua bisa di enjoy. Jadi ya nggak satu halnya kayak cuma kopi aja, kayak kalau makannya kurang, orang pun kurang apa kan. Betul. Lebih bagus kita persiapkan untuk dua-duanya lebih bagus ya. Memang kadang agak lama sedikit keluarnya, tapi yang penting customernya puas sih untuk enjoy makanannya. Kali ini saya berjumpa dengan Nofrin Situmorang, seorang pegiat kopi yang sudah berkecimpung di dunia perkopian sejak tahun 2013. Ini barnya Darks ya? Yes, Darks ya, benar. Jadi hari ini kakak harusnya tadi mau ngapain? Ya, jadi kebetulan ada Nanda ya. Jadi kita kebetulan ini emang lagi mau cupping sih. Ini kopi single origin? Pasti single origin. Cupping untuk kopi-kopi di kedai, karena sebelum dijual biasanya aku sama tim di sini tuh pasti cupping dulu lah kopinya supaya tahu nih kualitasnya kita mau jual ke arah yang mana gitu. Asik. Dengan customer kita yang udah loyal lah. Aku
Aku penasaran nih, kira-kira dengan Medan sendiri yang udah sangat terkenal dengan ekspor impor kopinya, bahkan bukan di ibu kota Jakarta ya, di Medan. Iya, benar. Gimana budaya ngopinya di Medan menurut ini pertanyaannya unik ya, opininya seorang Nofren? Nah, kalau untuk budaya ngopinya sendiri, anak-anak muda sekarang kebanyakan di Medan? Udah butuh sih ya sebenarnya. Aku nggak tahu emang yang butuh kafein atau karena mulutnya udah terbiasa minum kopi, kayak harus sehari sekali ada. Nggak melulu kopi maksudku. Jadi kayak udah kebutuhan ya? Kayak kebutuhan. Bicara tentang kopi tentu tidak terlepas dari si pembuat kopi. Ya, barista. Agar dapat menyajikan cita rasa kopi yang nikmat dan pas, mereka terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan tentang kopi. Medan hari ini memiliki kelas kopi seperti cupping experience yang digagas oleh Nofren Situmorang hingga kelas kopi bertaraf internasional bernama Two Tigers Club. Passion mereka terhadap kopi tentu memberikan dampak positif bagi kultur kopi Indonesia di kota Medan. Di sini saya berbincang dengan Awi, pemilik Two Tigers Lab dan Awi Coffee. Dimulai dengan kita mau mencoba mengedukasi orang tentang kopi. Nah, kita juga mau sertifikat kita ada yang berstandar internasional. Jadi kita ada kelas-kelas STA, kelas CQI, kelas Q Grader, kelas barista, juga ada kelas roasting, dan bahkan kelas-kelas akuntansi juga yang kami rasa bisa membantu industri kopi. Akuntansi yang memang fokusnya itu ke bisnis F&B gitu loh, kafe. Jadi semuanya bisa didukung dan dipelajari di sini. Benar. Seperti apa sih antusiasnya orang-orang ini untuk pengen mempelajari lebih dan lebih lagi tentang kopi di Medan? Ya, kalau kelas-kelas kita itu boleh dibilang selalu full gitu, hampir selalu full ya. Paling minim pun 80% lah. Nah, dan kapasitas kita sendiri yang memang tidak mendukung itu. Contohnya kalau kelas barista kita punya mesin espresso ada 4. Nah, kemampuan kita itu cuma bisa menampung 7-8 orang. Sedangkan banyak antusias yang masuk lagi. Nah, sehingga kita harus arrange kelas di bulan berikutnya gitu. Ya. Kalau kau melihat ke depan akan seperti apa sih industri kopi dan juga mungkin budaya atau kultur kopi yang ada di Medan sendiri nantinya, Bu? Menarik ya, kalau kopi itu kan satu industri yang boleh dibilang everlasting. 100 tahun yang lalu ada orang minum kopi. Dan saya percaya 100 tahun kemudian ada orang yang minum kopi juga. Jadi kalau kita buat tingkatan hierarkinya itu mungkin beras pertama, kopi kedua. Asik. Gitu ya. Jadi orang minum kopi. Jadi sudah menjadi satu kebutuhan juga. Semoga perjalanan kali ini bisa memberikan gambaran tentang kultur atau budaya ngopinya orang Medan. Dan apapun itu, kultur kopi di kota Medan akan memberikan warna tersendiri bagi perkembangan industri kopi di Indonesia. Dengan harapan siapapun yang terlibat di dalam industri besar ini dapat benar-benar merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.